Khala al-ijma' wa amma al-ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asri ala hukmil haditsah. Sekarang kita akan bahas tentang ijma' para ulama, ya. Wa ammal ijma'u fahuwa, yang dimaksud dengan ijma' para ulama adalah ittifaqu ulama'i ahli al-'asr, adalah kesepakatan ulama di masa itu ala hukmil haditsah, atas hukum satu kejadian. Jadi apabila dalam satu masa, satu zaman, ulama-ulama, yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang mujtahid, ya, itu sudah sepakat semuanya bahwasanya dalam permasalahan tersebut hukumnya haram, maka itu namanya ijma'. Fala yu'tabaru wifaqul awam, maka tidak diperhitungkan apabila orang awam, orang yang bukan mujtahid itu juga sepakat. Jadi orang yang bukan mujtahid itu sepakat juga mengikuti mereka, maka itu tidak dianggap. Wa na'ni bil ulama il fuqaha, yang dimaksud dengan ulama di sini fuqaha. Yang dimaksud fuqaha adalah orang-orang yang mujtahid. Fala yu'tabaru muwafaqatil usuliyyin lahum, maka juga tidak diperhitungkan apabila ulama-ulama usul juga ikut-ikutan dalam ijma' mereka, ya. Jadi yang menjadi ketentuan di sini harus mujtahid. Wa na'ni bil hadisah, yang dimaksud dengan kejadian adalah al hadisatu syar'iyyah. Al hadisatu asy-syar'iyyah, kejadian syariat. Jadi hukum syariat misalkan. Jadi apabila kalau bukan hukum syariat, maka itu tidak diperbolehkan. Syukran Syekh Dulang, Allah barik fik. Li'annaha mahallu nadharil fuqaha, karena itu merupakan nazar, adalah pandangan ranah dari orang-orang mujtahid atau ulama-ulama mujtahidin. Jadi kalau misalkan yang ijma dalam masalah bahasa, ya ulama-ulama ahli lughah, bukan ulama-ulama syariat. Jadi ya, dalam ijma para ulama di sini, ijma dalam fikih maksudnya ijma dalam dalam hukum-hukum syariah. Jadi apabila bukan hukum syariah, ya yang ijma di situ bukan ulama fikih tapi ulama nahwu misalkan. Bi khilafil lughawiyati, beda halnya dengan permasalahan lughawiyah, permasalahan bahasa misalan. Fa inna ma yujma'u fi yujma' fa inna ma yujmi'u fiha ulama lughah. Jadi kalau misalkan fa'il rofa, ya, fa'il rofa maf'ul bihi nasab, yang ijma itu bukan ulama syariat, yang ijma adalah ulama lughah, ulama bahasa. Nah, apabila ulama itu ijma, sepakat, apakah itu hujjah? Jadi ada kesepakatan para ulama bahwasanya masalah ini haram. Apakah itu bisa dijadikan hujjah atau tidak? Di sini Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini berkata, wa ijma'u hadhil ummah hujjah. Jadi ijma' umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya hujjah. Apa artinya hujjah? Ya, bisa dijadikan dalil. Duna ghairiha, tidak umat yang lain. Jadi umat yang lain mah bukan ijma. Apa dasar yang mengatakan bahwasanya ijma para ulama, ijma umat Muhammad itu hujjah? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Jadi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Otomatis kalau sudah Nabi memberikan kepastian bahwasanya umat Muhammad tidak mungkin sesat apabila ijma, maka artinya ijma mereka itu diperhitungkan, dijadikan hujjah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku, kata Nabi, mereka berkumpul dan mereka itu ijma sepakat lalu mereka itu sesat, tidak mungkin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ada ijma para ulama berarti itu hujjah. Di mana hadis la tajtami ummati ala dhalalah di sini itu la tajtami ala dhalalah, ummati ala dhalalah di sini rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa ghairuhu, dan juga ulama yang lain juga meriwayatkan hadis tersebut. Jadi wasyar'u warada bi ismati hadzal ummah. Jadi syariat sendiri sudah memberikan jaminan pada umat Muhammad bahwasanya mereka itu tidak mungkin salah, ya.
Ketika mereka itu sudah sepakat, tidak mungkin salah. Jadi mereka itu sudah ada ismah, ada jaminan dari syariat bahwasanya la tajtami ala dhalalah, tidak mungkin sesat. Li hadzal hadithi wa nahwihi. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Wal ijma'u hujjatun al asri tsani wa man ba'dahu wa fi asrin kana wa fi ayyi asrin kana. Dan juga ijma' umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Asrus tsani adalah orang-orang yang datang setelahnya. Jadi ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, atau ijma' Imam Syafi'i, ijma' Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan semacamnya itu ya, yang juga satu golongan dengan mereka. Apabila mereka ijma', maka ijma' mereka itu akan berlaku sampai sekarang. Nah, jadi bukan wa ila yaumil qiyamah, dan sampai hari kiamat pun ya, jadi ijma' mereka itu berlaku. Di sini yang dimaksud oleh beliau wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa man ba'dahu, bahwasanya ijma' ulama itu akan berlaku di masa itu dan juga di masa yang akan datang dan seterusnya. Wa man ba'dahu wa fi ayyi asrin kana, di zaman manapun ya, di zaman kapanpun ya, min ghairi sahabah, di selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'dahum dan seterus mereka. Apakah pengamalan ijma ini disyaratkan mereka harus meninggal terlebih dahulu? Kata beliau, wala yusyratu fi hujjiyatihi inqiradul asri. Dan tidak disyaratkan berlakunya hujjah ulama itu hujjah inqiradul asr, masa itu runtuh. Artinya apa maksudnya inqiradul asr? Yang dimaksud inqiradul asr itu diartikan di sini bi ayyamu ta'ahluhu ala sahih. Jadi orang-orang yang ijtihad itu harus meninggal dunia terlebih dahulu baru ijma'nya berlaku. Tidak, apakah demikian? Tidak. Jadi begitu ketukan ijma' sudah diketukkan, sudah disebarkan bahwasanya mereka sudah ijma', begitu mereka itu sudah ijma', maka hukum itu langsung berlaku ya. Jadi tidak harus menanti mereka itu harus meninggal terlebih dahulu. Jadi inqiradul asri atau meninggalnya orang-orang yang ijma' di sini tidak disyaratkan. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Lisukuti ahli adillatil hujjiyati anhu, karena mereka orang-orang yang mengatakan ini dalil, mereka itu tidak memperbincangkan masalah ini ya. Mereka itu tidak memperbincangkan masalah ini dalil atau tidak ya. Tidak. Wa qila yushtarat, tapi ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu harus wafat agar ijma' mereka itu bisa berlaku. Nah ini, jadi ada yang mensyaratkan ijma' ulama itu biar berlaku, orang-orang yang ijma' itu harus meninggal terlebih dahulu. Kenapa? Li jawazi ayatra ala ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu, karena ada kemungkinan besar akan terjadi hal yang beda, yang tidak sesuai dengan ijtihadnya. Fayarji'u anhu, yang akhirnya akan kembali dari ijtihadnya. Misalkan aja ijma' para ulama mengatakan bahwasanya permasalahan ini haram, sepakat. Kenapa kok ijma' mereka itu disyaratkan harus mereka meninggal terlebih dahulu? Takutnya ya di kemudian hari mereka itu ganti pikiran, sehingga kalau ganti pikiran akhirnya mereka itu menghapus hukum yang tadi. Wa ujibah akan tapi alasan ini ditanggapi bi annahu la yajuzu lahu ruju' anhum li ijma'ihim alaihi. Jadi tidak boleh hukumnya mereka merujuk kembali ijma' yang mereka sudah sepakati mereka. Jadi misalkan ada satu permasalahan yang sudah mereka sepakati, sudah ada ketukan ijma' maka tidak boleh mereka itu kembali lagi. Fa in qulna inna inqiradul asri
Di sini fa in qulna inna inqiradal asri syartun yu'tabar, ya. Fa in qulna inna inqiradal asri syartun yu'tabar. Apabila kita mengatakan bahwasanya inqiradul asr, harus meninggal orang-orang yang ijma di sini, merupakan syarat yang harus diperhitungkan fin iqadil ijma, agar bisa ijma itu bisa terrealisasi, bisa terwujud hujjahnya. Maka berdasar dari qaul ini, qaulu man wulida fi hayatihim, maka juga diperhitungkan juga orang yang lahir di masa hidup mereka. Kemudian orang yang baru lahir tersebut watafaqqaha, dia alim fikih, belajar lalu alim fikih, wasara min ahli ijtihad, dan dia menjadi mujtahid mutlak. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya inqiradul asr, orang-orang yang ijma itu disyaratkan harus meninggal dunia terlebih dahulu agar ijma mereka itu dijadikan hujjah, maka apabila setelah mereka itu ijma lalu ada orang yang baru lahir, kemudian dia belajar sampai jadi orang mujtahid, lalu ketika jadi mujtahid dia berbeda pendapat dengan mereka yang sudah ijma, maka perkataan orang yang baru lahir ini diperhitungkan. Artinya apabila dia tidak sepakat dengan pendapat mereka, maka menjadikan ijma mereka itu batal. Kenapa? Karena perkataan orang ini juga diperhitungkan karena dia mujtahid. Ini kalau kita mengatakan bahwasanya qaulu man wulidah, bahwasanya inqiradul asr itu syarat. Walahum ala hadzal qauli ay yarji'a an dzalikal hukm. Apabila mengatakan bahwasanya sesuai dengan perkataan ini, ya, ala hadzal qaul ay yarji'a an dzalikal hukmi. Jadi diperbolehkan kalau kita mengatakan bahwasanya inqiradul asr ini merupakan syarat, maka boleh bagi mereka untuk merujuk kembali hukum yang mereka sudah sepakati. Alladzi adda ijtihaduhum ilaihi. ثم قال المصنف رحمه الله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. Wal-ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim. Dan ijma' para ulama itu bisa sah dengan perkataan mereka, atau ijma' qauli, wa bifi'lihim dengan tindakan mereka, ijma' fi'li. Jadi ada ijma' qauli, ada ijma' fi'li. Ka'ayyaqulu bijawazi syai'in. Seperti halnya mereka mengatakan ini boleh, sepakat. Ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad sepakat bahwasanya ini boleh. Nah, ijma' qauli namanya. Au yaf'aluhu, atau mereka bertindak demikian. Jadi ulama-ulama mereka bertindak demikian, sepakat. Nah, maka itu jadi ijma' fi'li. Fayadullu fi'luhum ala jawazi. Maka pekerjaan mereka itu, tindakan mereka menunjukkan akan bolehnya perkara itu. Kenapa? Li'ismatihim kama taqaddama. Karena mereka itu sudah ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ala ummati ala dhalalah. Dan ijma itu bisa juga terwujud biqaulil ba'di. Nah, jadi ijma ulama itu bisa diwujudkan dengan perkataan satu ulama, wa bi fi'lil ba'di, dan juga dengan tindakan satu ulama, wa intishari dzalikal qaul, ya, dengan wa bi qaulil ba'd, dan perkataan orang, au bi fi'lil ba'd, pekerjaan orang, wa intishari dzalikal qaul, kemudian qaul yang dikatakan itu menyebar, awil fi'l, atau tindakan tersebut menyebar.
Wa sukutul baqina alaih, kemudian orang-orang yang mujtahid itu mereka diam saja, tidak ingkar. Maka itu bisa juga terjadi ijma'. Nama ijma'nya adalah usamma dzalika bil ijma'i sukuti. Jadi itulah ijma' sukuti. Jadi ijma' sukuti adalah ada tindakan atau perkataan dari salah satu seorang, kemudian itu menyebar dan tidak ada satupun dari mereka yang ingkar, itu namanya ijma' sukuti. Kemudian wa qaulul wahid minas sahabah laisa bihujjatin ala ghairihi. Wa qaulul wahid minas sahabah, perkataan salah satu sahabat, misalkan Abu Hurairah, Abu Bakar mengatakan sesuatu, apakah perkataan mereka itu hujjah? Kata beliau, wa qaulul wahid minas sahabah laisa bihujjatin ala ghairihi. Jadi perkataan sahabat yang bersifat pribadi, ya tentunya yang bersifat pribadi, laisa bihujjatin ala ghairihi, itu bukan hujjah pada yang lain. Alal qaulil jadid, menurut qaul yang baru dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa fil qadimi hujjatun, dalam mazhab qadim beliau itu hujjah. Li hadithi ashabi kan nujum. Jadi karena ada hadis, sahabat-sahabatku kata Nabi seperti bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kalian kalian ikut, maka ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Tapi hadis ini ujibah, itu ditanggapi bahwasanya bidhafihi, dengan lemahnya hadis ini. Kitab Syarhul Waraqat 'alal Mahalli. Jadi mungkin saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini saja. Insyaallah ntar malam kita akan lanjut lagi. Dan insyaallah ntar malam ini hatam insyaallah. Nanti malam nih, nanti malam. Insyaallah hatam nih. Dan kita akan mulai di akhbar, wa ammal akhbar ini insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Untuk jam insyaallah